Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi merasionalkan bentuk akar. Jadi anak-anak harus tahu apa itu merasionalkan. Jadi yang namanya merasionalkan itu adalah menghilangkan akar yang menjadi penyebut dalam suatu pecahan, sehingga kalau anak-anak menemukan pecahan dengan penyebut itu kan yang bawah, kalau atas namanya pembilang. Jadi kalau penyebutnya itu dalam bentuk akar, maka kita harus menghilangkan akarnya, itu namanya merasionalkan. Sehingga kita dalam merasionalkan itu harus tahu caranya, bagaimana caranya menghilangkan akar yang menjadi penyebut dalam suatu pecahan. Nah, ada beberapa contoh soal di sini yang akan saya berikan supaya anak-anak bisa lebih memahami. Nah, nanti kita kerjakan bersama caranya, karena ada beberapa soal sehingga anak-anak nanti bisa tahu cara penyelesaiannya. Bisa dilihat di layar contoh yang pertama, rasionalkan bentuk akar berikut. Nah, yang pertama 3 per akar 2. Ini belum rasional, maka kita harus merasionalkan. Caranya merasionalkan bagaimana? Yaitu dengan mengalihkan akar sekawannya. Jadi kalau sekawan itu berarti akar yang sama dengan penyebutnya. Misalnya yang bawah itu atau penyebutnya itu akar 2, maka kita harus kalikan dengan akar 2. Kalau penyebutnya itu akar 3, maka kita harus kalikan akar 3. Sekarang kita lihat yang nomor 1, 3 per akar 2. Kita tulis lagi 3 per akar 2, kita kalikan dengan akar sekawannya. Kalau akar 2 berarti kita kalikan akar 2 per akar 2. Jadi ini kalau kita bagi itu hasilnya 1. Jadi misalnya kita sederhanakan itu hasilnya ini bisa kita sederhanakan jadi 1. Sehingga kalau kita mau merasionalkan, kalikan dengan akar yang sama dengan penyebutnya. Sama dengan 3 kali akar 2, hasilnya 3 akar 2 per akar 2 kali akar 2 itu kan akar 4. Akar 4 itu hasilnya 2. Nah, jadi anak-anak bisa menuliskan akar 4 dulu boleh, atau langsung 2 seperti ini boleh. Kalau mau ditulis akar 4 dulu ya berarti 3 akar 2 per akar 4 sama dengan 3 akar 2 per 2, atau langsung begini juga boleh. Jadi yang bawah sudah tidak ada akarnya, itu namanya sudah rasional. Itu contoh yang nomor 1. Sekarang kita beralih ke contoh yang nomor 2. Hampir sama dengan contoh yang nomor 1, tetapi saya di sini berikan atasnya itu bentuknya agak berbeda. Jadi kalau tadi atasnya 3, sekarang saya kasih akar 2, 3 akar 2 per akar 5. Nah, caranya sama dengan mengalihkan sekawannya. Jadi kalau bawahnya akar 5 ya kita kalikan akar 5. 3 akar 2 per akar 5 kalikan akar 5 per akar 5 sama dengan, caranya ngalikan gimana? Sini 3, sini enggak ada angkanya, berarti dia angka 1. Yang depan kalikan depan, yang di akar kalikan yang di akar. 3 kali 1, 3. Kemudian akar 2 kali akar 5, akar 10. Jadi kalau akar itu depannya enggak ada angkanya, berarti dia angka 1. Per akar 5 kali akar 5 itu akar 25. Nah, akar 25 bisa kita sederhanakan jadi 5.
Ini sudah yang paling sederhana. Apakah ini bisa dibagi 10 dengan 5? Tidak bisa, karena yang 10 ada akarnya, 5-nya tidak ada akarnya. Kalau misalnya akar 10 ada akarnya, akar 5, sini akar 5 boleh dibagi. Tetapi kalau yang satu ada akar, yang satu tidak ada, maka biarkan saja, tidak perlu disederhanakan lagi. Itu contoh 1 dan 2. Contoh yang ketiga. Sekarang kita lihat contoh yang ketiga. Kalau bentuknya yang atas penjumlahan atau bisa juga pengurangan, jadi bisa 3 plus akar 2, atau misalnya bukan plus tapi min, caranya nanti sama. Oke, kalau seperti ini caranya bagaimana? Kita lihat bersama. 3 plus akar 2 per akar 3, kemudian dikalikan akar yang sama dan yang bawah, akar 3 per akar 3. Jadi diingat harus sama dengan akar yang jadi penyebut. Caranya mengalikan adalah 3 kali akar 3, hasilnya 3 akar 3, ditambah, karena sini tambah ya sini tambah, kalau sini kurang ya sini kurang, akar 2 kali akar 3, jadinya akar 6 per akar 3 kali akar 3, hasilnya akar 9. Akar 9 itu berapa? Ya 3. Nah, seperti ini sudah boleh, sudah betul. Kemudian misalnya mau disederhanakan lagi juga bisa. Anak-anak bisa menyederhanakan, bukan 3 dengan 3, 6 dengan 3, bukan, tetapi yang di depannya ini yang harus kita bagi. Jadi kalau 3 dibagi 3 hasilnya 1 nggak perlu ditulis, jadi tinggal akar 3. Kalau sini nggak ada angkanya berarti angka 1 per 3 tambah 1 per 3 akar 6. Begini boleh, ini juga sudah betul. Jadi kalau misalnya soalnya IC, maka tidak disederhanakan lagi, sudah boleh. Tapi kalau misalnya soalnya pilihan ganda kemudian menuntut harus disederhanakan lagi, maka caranya menyederhanakan adalah seperti yang nomor 3 tuh. Contoh yang keempat. Kalau misalnya soalnya adalah seperti contoh yang keempat, yaitu 2 per akar 3 plus 1. Jadi bedanya dengan contoh yang ketiga tadi, itu yang ada jumlah atau kurangnya itu yang pembilang atau yang di atas. Nah sekarang yang keempat itu kalau penyebutnya yang ada jumlah atau kurangnya, caranya bagaimana? Ya sama, harus kita kalikan dengan akar sekawannya. Nah kalau ada tandanya seperti ini, maka kita kalikan dengan kebalikan akarnya itu. Jadi kalau akar 3 plus 1, kebalikannya itu akar 3 min 1, maka kita kalikan dengan akar 3 min 1 per akar 3 min 1. Caranya mengalikan, 2 kali akar 3, hasilnya 2 akar 3, 2 kali min 1, hasilnya min 2 per. Nah, kalau mengalihkan angka yang sama seperti ini, nah ini ada cara cepatnya atau smart solutionnya. Jadi syaratnya kalau angkanya depan sama, belakang sama, kemudian yang beda hanya plus atau minnya, maka caranya mengalihkan adalah bisa akar 3 kali akar 3, akar 9, hasilnya juga 3. Akar 9 kan 3. Sini plus, sini min. Kalau positif kali negatif itu hasilnya negatif. 1 kali 1 jadinya 1. Ini cara smart solution. Tapi kalau mau cara mengalihkan satu-satu juga boleh, seperti yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Sama dengan ini tidak bisa dikurangkan, biarkan saja 2 akar 3 min 2 per
3 kurangi 1 kita kurangkan 2. Nah, kita bisa sederhanakan lagi. Caranya adalah semuanya membagi dengan angka 2. 2 bagi 2 1, jadinya akar 3 min 2 1. Oke, untuk contoh yang terakhir, kalau bentuknya seperti contoh yang ke berapa ini ya, keempat ya berarti, atau kelima ya, kelima. Oke, kalau bentuknya seperti ini, maka karena negatif maka kita kalikan dengan akar sekawannya, jadi kalinya sini positif. Nah, jadi kalau positif kalinya nanti dengan negatif. Cara menyamakan adalah 2 kali akar 3, 2 akar 3 tambah akar 3 kali akar 3, 3. 2 kali akar 2 itu 2 akar 2, akar 3 kali akar 2 itu akar 6, per depan kali depan 3 min belakang kali belakang 2 sama dengan 2 akar 3 ditambah 3 tambah 2 akar 2 plus akar 6 per 1. Jadi kalau per 1 ditulis boleh, tidak juga boleh, tapi kalau angka yang lain harus ditulis. Itu saja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.